Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Focus. Jadi gini, film ini dibuka dengan memperlihatkan pencopet sekaligus penipu yang sangat jago bernama Nicky. Nicky pergi ke sebuah restoran hotel di mana di sini dia ketemu wanita bernama Jess. Jess kemudian nyamperin Nicky yang lagi sendirian dan minta untuk pura-pura kenal buat ngehindar dari pria yang menggoda Jess sebelumnya. Setelah berkenalan, Nicky dan Jess ngobrol dan mereka kemudian pergi ke kamar hotel tempat Jess nginep. Tapi di kamar tersebut, ternyata Jess dan temannya nyoba nodong Nicky buat minta uang. Nicky lalu ngasih tahu kalau dia sebenarnya udah tahu tentang rencana Jess dan dia ngikut Jess sampai ke kamar ini cuma karena rasa penasaran aja. Nicky lalu pergi dan pas Jess lagi jalan kaki buat pulang, Nick nemuin Jess. Nicky di sini ngasih tahu tentang pekerjaannya sebagai penipu dan pencopet. Dia juga nyeritain tentang ayah dan kakeknya yang juga penipu. Jess minta Nicky buat ajarin dia trik copet dan Nicky pun ngasih unjuk trik-trik copet ke Jess yang tentu aja ini nggak boleh ditiru. Beberapa lama kemudian di New Orleans, Nicky pergi ke sebuah gedung dan ketemu sama anggota tim pencopetnya. Di sini Nicky ditemuin sama Jess yang bilang kalau dia udah nyari Nicky cukup lama dan di sini Nicky ternyata udah tahu kalau Jess bakal datang nemuin dia ke tempat ini. Nicky lalu ngajak Jess buat ngecopet di sebuah tempat yang rame bersama anggota timnya. Di tempat itu, anggota tim Nicky dan Jess nyopet orang-orang, sementara Nicky ngeliatin mereka dari jauh. Nah, Jess yang udah ngelatih trik copet yang diajarin Nicky waktu itu dan mau ikut masuk ke tim Nicky, lalu nunjukin kemampuan nyopetnya dan pada akhirnya Nicky pun nerima Jess masuk ke timnya. Nicky lalu mengajarkan Jess lebih banyak trik, dan kemudian Nicky ngenalin Jess ke teman sekaligus rekan yang udah lama bekerja bareng Nicky yang bernama Farhad. Lalu mereka pergi ke sebuah tempat persembunyian mereka, di mana di situ ada anggota-anggota tim lainnya. Di tempat itu Jess ngeliat kalung hasil curian dan suka sama kalung itu, tapi Nicky nggak bolehin. Nicky kemudian segede pap-up sama Jess, tapi kita skip aja bagian itu. Lalu besoknya Jess, Farhad, dan anggota tim lainnya pergi ke sebuah restoran, di mana di situ Farhad pura-pura terkena serangan jantung dan membuat panik semua pengunjung. Karena itu Jess dan anggota timnya mulai nyopet orang-orang di sana, dan setelah itu Jess dan Farhad pun dibawa oleh ambulan yang ada Nicky-nya. Nicky, Jess, dan anggota lainnya kemudian berpesta dan kemudian Nicky diberi anggota timnya uang penghasilan mereka untuk dijaga. Anggota timnya itu minta Nicky buat jangan pakai uang itu buat taruhan, dan Nicky pun ngeiyain. Besoknya, Nicky dan Jess pergi nonton pertandingan football, di mana di situ Nicky ngajak Jess taruhan kecil-kecilan tentang apa yang terjadi di lapangan. Di kursi dekat mereka, lalu ada orang kaya bernama Lee Yuan yang mau ikut taruhan kecil-kecilan tersebut. Nicky dan Lee Yuan pun taruhan, tapi di sini Nicky kalah mulu dan uang taruhan terus naik, sampai pada akhirnya Nicky yang kalah terus naruhin sisa uang yang dipercayakan anggota timnya kemarin, yang di sini sisa 1,1 juta dolar. Tapi Nicky kalah lagi. Jess yang kesel sama Nicky kemudian ngajak Nicky pergi, tapi Nicky nggak mau dan dia malah ngajak Lee Yuan buat taruhan lagi dan ngegandain uang taruhannya. Nicky di sini nyuruh Lee Yuan milih satu nomor pemain dan Jess yang akan nebak nomor pemain yang Lee Yuan pilih. Jess nggak mau, tapi karena dipaksa Nicky, akhirnya dia mau. Setelah Lee Yuan milih nomor pemain, Jess pun kemudian ngelihat pemain-pemain di lapangan. Dan di sini, dia ngelihat Farhad yang pura-pura jadi pemain, dan Farhad ini makin nomor 55. Jess tampaknya tahu yang dipengenin Nicky. Lalu dia pun bilang kalau Lee Yuan milih nomor 55. Dan Lee Yuan yang jujur bilang kalau jawaban Jess bener. Lee Yuan di sini nggak marah dia kalah taruhan, malah dia seneng karena menurutnya Jess hebat dan Nicky pemberani. Nicky dan Jess lalu pergi naik mobil, di mana di sini Nicky ngasih tahu kalau taruhan terakhir bersama Lee Yuan itu udah dia rencanain. Nicky ngejelasin kalau Lee Yuan adalah penjudi legendaris yang suka bertaruh, dan Nicky juga cerita kalau suatu hari sebuah hotel pernah ngusir Bill Gates dari kamar super mewah karena Lee Yuan mau datang. Nicky lalu ngejelasin kalau dia bersama timnya udah ngarahin Lee Yuan buat milih nomor 55 tanpa Lee Yuan sadar. Caranya adalah dengan ngasih lihat nomor 55 di setiap apa yang dilewati Lee Yuan, dimulai dari hotelnya dan saat perjalanan Lee Yuan ke pertandingan. Ini juga termasuk orang-orang di jalan juga dibuat pakai baju nomor 55 dan Lee Yuan juga dibuat ngelihat Farhad di jalanan. Karena itu Lee Yuan pun terpengaruh untuk memilih nomor 55 yang dipakai Farhad saat taruhan terakhir dengan Nicky. Tapi Nicky kemudian ngasih uang ke Jess dan pergi ninggalin Jess. Jess sedih, begitu juga dengan Nicky. 3 tahun kemudian, di Buenos Aires, Nicky pergi menemui pemilik klub balapan mobil bernama Garriga.
Dan di sini juga ada ketua anak buah Gariga bernama Owens. Di pertemuan ini, Nicky mau bekerja untuk Gariga untuk sebuah pekerjaan. Jadi, Gariga ini punya algoritma pembakaran bahan bakar bernama EXR yang bisa membantu pembalap tim Gariga menang. Dan EXR ini dipengenin semua pemilik tim mobil saingan Gariga, yang salah satunya saingan terberat Gariga ini adalah McEwen. Gariga dan Nicky punya rencana, yaitu untuk pergi ke pesta nanti malam, di mana di situ juga akan ada McEwen. Di pesta itu, nantinya Nicky akan pura-pura jadi insinyur tim Gariga yang gak puas dengan Gariga, dan Nicky mastiin kejadian itu akan dilihat McEwen. Setelah itu Nicky akan menjual EXR ke McEwen, tapi EXR yang palsu. Jadi pas pertandingan, McEwen yang ngira punya EXR akan nganggep dia dan Gariga fair. Tapi pada akhirnya, McEwen akan tetap kalah sama Gariga, karena Gariga yang punya EXR asli. Malamnya, Nicky pun menjalankan rencana. Dia pura-pura mabok dan menjelek-jelekin Gariga, tapi abis itu dia ngeliat Jess bersama dengan Gariga, dan Nicky pun tampak sakit hati. Jess yang juga ngeliat Nicky kemudian menemuinya secara diam-diam, di mana di sini Jess bilang kalau dia dan Gariga berpacaran. Setelah itu Nicky balik ke pesta dan kembali jelek-jelekin Gariga. Dan di sini dia mukul Gariga dengan cukup keras dan teriak kalau Gariga nyuri darinya. Dan Nicky juga bilang kalau dia insinyur yang gak puas. Nicky harusnya cuma dorong Gariga, tapi karena kesel tentang Gariga yang katanya berpacaran dengan Jess, Nicky jadinya keterusan dan malah mukul Gariga. Nicky lalu dibawa keluar dari pesta oleh penjaga, tapi kemudian ketua anak buah McEwen yang bernama Gordon ngasih tahu Nicky kalau McEwen ingin bertemu dengannya besok. Besoknya di tempat kolam renang, Nicky dan McEwen bertemu, di mana Nicky di sini nawarin McEwen EXR dengan harga 3 juta euro, dan McEwen mau tapi mau lihat buktinya lebih dahulu. Di sini Nicky teralihkan dengan Jess dan Gariga yang sedang berada di situ juga, dan setelah selesai ngomong sama McEwen, Nicky dan Jess sempat ketemu sebentar. Nicky lalu membawa EXR untuk dicoba McEwen, dan kata anggota tim McEwen, EXR-nya tampak asli. Kemudian Nicky menjebak Jess untuk bertemu dengannya, dan di sini Nicky yang masih sayang sama Jess minta maaf ke Jess karena telah meninggalkannya waktu itu, dan dia minta balikan. Tapi di sini Jess masih nggak percaya sama Nicky. Nicky lalu minta bantuan Farhad buat bantuin Jess balikan sama Nicky, dan Farhad lalu nemuin Jess, dan di sini Farhad ngasih kalung yang Jess suka waktu itu, dan dia bilang kalau Nicky nyimpen kalung itu dari waktu itu buat Jess. Jess lalu mau ketemu sama Nicky, di mana Nicky kemudian nyoba ngebujuk Jess buat balikan, tapi Jess masih nggak percaya sama Nicky. Malamnya, pas Nicky pengen balik ke kamar hotelnya, di depan pintunya ada Jess, dan mereka pun segidi papap. Besok paginya, Owens datang ke kamar Nicky buat ngasih sebuah kotak ke Nicky, sementara Jess ngumpet. Nicky lalu ketemu lagi dengan McEwen yang seneng karena katanya EXR-nya itu asli, dan di sini Nicky pun dikasih uangnya. Nah, ternyata Nicky juga ngejualin EXR ini ke tim-tim balap mobil lainnya, dan dia berhasil ngumpulin banyak uang. Saat Nicky balik ke kamar hotelnya, dia dapat SMS yang isinya ngasih tahu kalau Nicky udah ketahuan dan Nicky disuruh pergi. Nicky sama Jess lalu pergi dengan membawa uang hasil penjualan EXR Nicky, tapi mobil yang mereka naiki ditabrak oleh Gordon. Nicky dan Jess lalu dibawa ke sebuah tempat dan diikat, di mana di situ ada Gariga yang udah kesel, Gordon yang ternyata adalah anak buah Gariga yang ditugasin buat mata-matain McEwen, dan di sini juga ada Owens. Di sini Jess ngaku kalau sebenarnya dia nggak pacaran sama Gariga, dan dia cuma mau buat cemburu Nicky dan juga mau nyuri jamnya Gariga. Lalu dapat diketahui juga kalau EXR yang Nicky jual ke tim-tim balap mobil itu adalah EXR yang asli. Dan Gariga nanya ke Nicky, gimana dia bisa dapetin EXR yang asli. Nicky coba ngebohongin Gariga tapi nggak bisa. Sampai akhirnya, karena Nicky dan Jess udah terpojok, Nicky pengen ngasih tahu Gariga yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba, Owens nembak Nicky di daerah dada. Panik ngeliat Nicky yang nggak sadarin diri, Gariga bersama Gordon pun pergi. Jess selalu nyoba nolong Nicky dan nangis karena dia takut Nicky kenapa-napa. Tapi kemudian Owens ngasih tahu kalau dia adalah ayah Nicky, dan tembakan Owens itu udah diukur supaya Nicky nggak kenapa-napa. Owens pun berhasil ngebuat Nicky sadar lagi, dan Owens bersama Nicky dan Jess kemudian pergi dengan membawa semua uang hasil penjualan EXR. Di mobil, Owens cerita kalau dulu dia mengut Nicky di jalanan dan ngajarin trik-trik nipu dan nyopet. Mereka pun dulu bekerja sama, tapi karena suatu peristiwa mereka enggak kerja sama lagi. Oh iya, jadi cara Nicky bisa dapat EXR yang asli adalah karena Owens yang mesti nyamar jadi anak buah Gariga selama 3 tahun. Dan kotak yang Owens kasih ke Nicky di hotel adalah EXR yang asli. Owens selalu ngebawa semua uang hasil penjualan EXR, sementara Nicky dan Jess pergi ke rumah sakit.
lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Focus. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.